financial innovation model yang lain selain sekuritisasi yang SDA itu. Maka nanti juga mestinya ditunjukkan letaknya di mana yang membedakan SDA ini dari model lainnya itu. Lalu ada model sekuritisasi itu ada 3, yang mana itu bisa digunakan untuk beberapa hal tadi, untuk pengurangan risiko katanya, bisa untuk sumber pendanaan atau pembiayaan untuk kegiatan inovasi. Yang ketiga model sekuritisasi yang katanya apa tuh, ada istilah corporate sintetik sama apa tuh tadi. Bagaimana itu bisa diterapkan, bagaimana itu bisa diaplikasikan gitu. Lalu mestinya kalau ada suatu model atau suatu pendekatan atau suatu cara itu mestinya sesuatu itu mesti dilihat gunanya untuk apa gitu. Menerapkan itu juga itu lalu untuk apa, so what gitu. Maka di situ saya menemukan bagian tentang efisiensi gitu. Mestinya juga itu ditunjukkan. Kemudian hasil riset. Temuan yang didapatkan oleh peneliti atas risetnya ini apa? Ini hasil riset dengan desain yang agak berbeda dengan yang sudah-sudah karena cenderung kualitatif kalau dilihat. Tapi meskipun kualitatif ya tetap saja riset. Memang riset itu desainnya macam-macam. Tergantung kecocokannya yang mana. Dan bukan ngawur mau memilih satu metode itu. Pakai metode apa. Itu pertimbangannya adalah kecocokan. Kesesuaian. Nah, idenya mereka ini mungkin dengan desain kualitatif seperti ini sudah cukup. Untuk meningkat waktu, silahkan kelompok presenter menyiapkan presentasinya dan di-share. Yang lain, saya minta untuk mengikutinya, mendiskusikannya, bukan menonton saya dengan presenter berdiskusi, karena yang butuh ilmu tentu kamu. Aku kan wis lulus pendidikan tertinggi, harap sekolah meneh. Kan dirimu yang masih butuh. Mbok ya sing aktif doan. Wong lagi sekolah kok gur nonton. Tak isin-isin tak olok-olok lu sekolah apa? Yunita, kalau kamu pasif tak uneni sekolah apa? Ngono ora isin. Sekolah itu yang aktif toh. Biar ada kesan ketok nek wong sekolah diragati wong tuane ngoyo-oyo ki ketok sekolah gitu. Jadi kamu bangga juga. Pulang-pulang menatap orang tua itu penuh optimistis, ada janji di hati gitu. Nek sekolah gur nonton ini kan kamu berarti membohong. Dek, kau ngendi dek? Sekolah bu. Lah mau ngopo? Kulo nonton rentang-rentang do diskusi, wono jawab gitu. Masa sekolah kok nonton?
Nggak ada tuh sesuatu yang dijanjikan untuk orang tua. Pulang-pulang itu kayak depis-depis, minggir-minggir kok naik ditakoni gitu. Mergane isin. Tapi kalau kalian terlibat aktif itu pulang tuh sangat optimis dan penuh janji langkahnya itu. Siap menjawab dengan meyakinkan ketika ditanya oleh orang terkasihmu. Karena sudah mengikuti proses dengan baik. Beda dengan kalau cuma nonton, pasti kamu ingah-ingih. Ketemu orang tuh telila-telili gitu. Beda ya Yun. Harus ditakoni wong tua minggir-minggir dhisik gitu. Udah ditanya ibu gimana ya jawabnya apa gitu. Aku mau bilang apa itu kan terus ingah-ingih minggir-minggir gitu. Beda nek sekolah itu tenanan. Pasti ono nek ngomong ngene iki modele langsung plak. Mergane ya pernah jadi bocah. Pernah jadi anak-anak gak seusia juga. Rasanya itu kita ini menjadi anak, apalagi disekolahkan itu akan di depan orang tua juga tidak tanggung. Menjadi anak yang bagi orang tua juga membanggakan, menyenangkan itu kalau saat jadi murid itu setidaknya kinerjanya menjadi mahasiswa tadi itu baik. Itu udah enak pokoknya di rumah ya enak, nggak ada tanggung-tanggungan, nggak ada bohong-bohongan gitu. Nah antara lain menunjukkan kinerja baik itu misalnya kayak dalam proses diskusi kayak gini, nek pengalamanku dulu ya, rata-rata orang-orang yang menjadi kayak diperhitungkan gitu oleh teman lainnya itu tetap orang yang mau vokal. Pada saat ada forum diskusi dia vokal. Mbok pinter IP-ne papat nek kowe meneng wae yo dianggap underdog, orang ngerti apa-apa gitu. Sementara yang bisa ngomong itu yang kalau masih muda kan seringkali ya pengen populer juga di kampus gitu, dikenal gitu, tapi yang positif gitu. Ya rata-rata yang populer itu ya yang itu, yang bisa bersuara, diem-diem saja ini orang diperhitungkan, baru lewat ya kono lewato gitu. Tapi kalau yang ini kan, Mbak Anu, Mas Anu gitu. Jadi kayak dianggap gitu ada orangnya gitu. Kayaknya di masyarakat gitu deh. Sepanjang kita vokal bisa bersuara tadi tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti juga nyebelin. Kalian juga dikutil juga paton ngomong gitu. Ngomong proporsional, lalu bernilai. Kata-katanya itu bisa dipegang dan ada manfaatnya bagi orang banyak. Itu semakin disegani pasti. Kalian semakin disegani. Setiap kali ada apa pasti pendapatmu diperhitungkan. Nah itu belajar loh kayak gitu itu Yun. Harus belajar itu untuk bisa begitu itu. Di sekolah itu forum kecil yang tidak begitu formal tempatmu belajar. Kan nggak begitu formal toh, ya tidak tengengesan bareng karo dosene itu yo. Orang digebuki juga gitu. Rano sanksi-sanksinan harus ngomong keliru gitu yo nggak ada. Nah, aku pengen kalian itu selain indeks prestasinya tinggi itu juga bisa ngomong. Nanti itu seringkali ternyata kemanfaatan kita itu kadang-kadang bisa melalui kata-kata loh. Kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain di masyarakat itu kadang-kadang hanya berupa kata-kata loh. Nah, lalu kita bisa juga kehilangan manfaat itu karena kata-kata yang kita pendam. Karena kita nggak mau berkata-kata gitu. Misalnya ada rapat-rapat untuk memutuskan sesuatu gitu. Kita padahal punya ide bagus nih, tapi dipendem aja karena malu, karena tidak biasa berbicara atau berpendapat di muka umum. Ujung-ujungnya nggak bisa ngeluarin itu gitu. Ada bagus. Lalu kan nggak ada yang tahu kalau kalian tuh punya ide bagus.
tadi. Lalu mereka yang mungkin kendel-kendel ngomong, padahal mungkin apa yang diomongin itu kalah dengan apa yang menjadi pemikiranmu gitu. Ujung-ujungnya malah pendapat dia yang diterima, dimenangkan, diikuti kayak gitu. Maka sebenarnya belajar ngomong itu perlu. Dan kalau sudah bisa ngomong, tinggal diatur kualitasnya. Ngomong itu seringkali juga perlu diplomasi. Kemampuan diplomasi, kemampuan negosiasi itu penting juga. Maka pada waktu kita sedang dalam forum-forum, bisa jadi kemampuan negosiasi, kemampuan diplomasinya ini harus keluar. Kalau biasa-biasa saja mungkin tetap kalah dengan yang lain. Lalu itu sambil dipupuk juga, lalu kemampuan itunya. Bukan arogan loh ya, maksudnya loh ya. Dengan wise bisa kok mempertahankan pendapat, berpendapat yang mematikan pendapat orang lain. Dengan santun itu ada. Tidak harus dengan arogan. Akhirnya membuat orang lain bisa tunduk mengikuti, itu mestinya ada tekniknya. Kalian bisa belajar untuk itu. Tetapi kalau Anda tidak mencoba dari hal kecil untuk ngomong, untuk mengembangkan kemampuan diplomasimu juga susah. Baru ngomong yang level-level dasar, level-level awal saja masih sulit gitu. Jangankan sampai Anda itu pandai berdiplomasi. Ya rada susah kalau jarang belajar ngomong. Maka ini kan kelas terakhir. 2 kelas loh diskusi kelompok itu. Seringkali saya memang mengambil alih itu karena saya takut menyimpang jauh isinya. Tetapi di ujung akhir saya selalu mengembalikan ke forum kalau Anda cermati. Siapa yang mau bertanya sebelum ditutup, siapa yang mau berpendapat, siapa yang mau berkomentar. Gitu. Pada saat itu kan jarang terambil tuh. Ya Allah. Atau Anda menginterupsi juga bisa di tengah-tengah proses. Ya cobalah belajar untuk itu. Ini sekuritisasi. Aku gak ngerti sini. Berarti kalau yang di judul ini kesan utamanya kan sumber pendanaan ya. Jadi sepertinya bank punya kegiatan inovasi apa gitu, yang kemudian sumber pendanaannya ini diupayakan dari SBA gitu ya. Sayangnya SBA ini bukan sendirian, SBA ini ada teman, maka mahasiswa harus bisa menerangkan. Itu tuh yang membedakan antara SBA dengan model lainnya seperti apa. Maka di situ ada kata place. Saya takut ditelan mentah-mentah place itu tempat gitu. Yang sebenarnya itu kan cenderung letak yang membedakan gitu loh. Letak yang membedakan SBA itu di antara financial innovation lainnya. Terus sekuritisasi ini ada 3 model tadi. Itu juga Anda fokuskan mestinya. Karena ini mau dijadikan sebagai sumber pendanaan. Termasuk juga untuk mengurangi risiko ya. Ketiga model itu seperti apa aplikasinya?
efisiensi penggunaannya juga SDA ini seperti apa. Lalu nanti tentang result. Awalilah dengan latar belakang dululah Anda menemukan cerita yang mendasari atau memberikan alasan mengapa peneliti atau penulis itu termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Kita belajar seperti itu supaya kalau punya ide apa-apa itu ada alasannya, rapapan celonong gitu. Saya sudah begitu kayaknya itu untuk membenahi ini itu gimana toh gitu. Orang kok kalau mau nulis TA atau mau melakukan penelitian kok ujuk-ujuk, unyuk-unyuk, waton aku senengnya opo gitu. Tidak ada jalan ceritanya yang mendasari mengapa ia melakukan penelitian itu gitu. Secara tertulis nggak ada. Itu kan mestinya terbukti pada latar belakang penuangannya itu. Jadi isinya kayak apa latar belakangmu itu menjelaskan tentang ini. Tapi rata-rata kan isinya nggak itu. Cuma cerita ngalor ngidul kayak gitu. Nah, kalian harus serius tentang ini. Makanya saya giring terus ketika mau mereview artikel, saya kejar apa latar belakangnya gitu. Sebenarnya ini saya keluar gurunya ini kayak gini nih. Kalau kalian nangkep maksudnya Pak Stiono, sebenarnya gurumu itu ingin kalau kamu punya ide riset itu ada latar belakang yang jelas gitu. Nanti jangan telonong gitu. Ujuk-ujuk kok pengen ini kayaknya, ujuk-ujuk pengen penelitian apa gitu. Harus ada backgroundnya. Background itu isinya adalah pertama, kamu menjelaskan tentang masalah apa yang kamu temukan dan masalah itu bisa kamu temukan dari satu, literatur review bisa dari kajian literatur, bisa juga dari fenomena. Kalau dari fenomena itu berarti Anda melihat kejadian-kejadian nyata di sekelilingmu. Atau kejadian karena ini zaman now, yang zaman teknologi canggih kayak gini, yang namanya di sekelilingmu itu ya di level global. Mbok neng Arab Saudi ono, mbok neng ujung Eropa sono atau Amerika itu ya dihadapanmu. Lah Anda mau riset apa kan gak dibatasi, mau ambil risetmu itu riset yang sifatnya global ya boleh, mau level Asia boleh, level ASEAN boleh, level nasional boleh, bahkan yang Yogyakarta oleh gitu. Yang dimaksud di sekelilingmu terjadi apa itu kan itu, bukan kok lalu di sekelilingmu berarti di rumahmu, berarti di kamar kosmu, bukan itu. Sekarang zaman global banderiless kayak gini, kita itu bisa menatap segala penjuru. Maka segala sesuatu yang terjadi di sana, dimanapun itu, di titik mana, itu kamu renungkan. Itu masalah keuangan kah gitu. Aku kan mahasiswa berbidang ilmu keuangan. Jadi proyek risetku mestinya kan areanya keuangan gitu. Ya tataplah permasalahan keuangan yang berada di muka bumi itu. Kalau Anda menemukannya dalam bentuk fakta, atau suatu kenyataan, berarti itu fenomena. Dan masalah itu kan gap. Mana itu disebut fenomena gap. Dan kalau tidak mengandung gap, ya nggak usah dipandang sebagai satu permasalahan. Dan kalian tuh kudu ngerti pengertian dasar dari masalah itu apa gitu. Ini saya juga dengar intonasinya gini nih, spontan ini. Karena murid-murid itu banyak yang nggak mudeng masalah itu apa itu. Ya kok kebangetan banget loh. Masalah ini pengertiannya orang ngerti loh. Masalah itu perbedaan atau gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Setiap sesuatu, apakah itu bentuknya keputusan atau bentuknya itu penerapan sesuatu, aplikasi sesuatu, penggunaan cara, penggunaan metode atau apapun, segala sesuatu yang mereka lakukan atau mereka aplikasikan atau mereka programkan misalnya, itu tentu didasari harapan.
Misalnya ada program pemasaran berupa diskon misalnya. Yunita, kalau bos mengambil keputusan untuk mendiskon produknya, kira-kira bos punya target enggak? Bos punya harapan enggak? Kosui jawab, punya, pasti punya. Kamu harus pasti punya. Setiap kegiatan, setiap keputusan, setiap tindakan, setiap aplikasi sesuatu, setiap penggunaan metode dan seterusnya, bahwa manajer-manajer itu dalam membuat keputusan-keputusan selalu di sana itu disertai sesuatu yang diharapkan, ada outcome yang diharapkan. Dan kapan itu bermasalah? Ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kamu harus mudeng dengan itu. Misalnya melihat suatu objek perusahaan A misalnya. Kamu misalnya riset pemasaran misalnya. Kamu pengen tahu masalahnya apa? Ya kenali dulu. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan perusahaan ini? Penerapan-penerapan metode atau teknologi ada enggak ya? Terus apa gitu? Kan bisa suatu program, bisa suatu penerapan sesuatu, aplikasi sesuatu, penggunaan sistem atau apa, keputusan melakukan apa, kayak gitu bentuk-bentuknya itu. Setiap sesuatu tadi kan mestinya didasari harapan. Dan kapan kamu tahu kalau itu bermasalah atau enggak? Ya lihat outcome realnya. Kan ada outcome harapan, ada outcome kenyataan. Kalau itu beda berarti bermasalah. Contoh kegiatan diskon tadi. Misalnya dengan didiskon maka perusahaan mentarget penjualan 1 bulan selama diskon ini naik 10% misalnya. Nanti kan kelihatan. Kenaikannya 10% setidaknya apa enggak gitu. Kok nggak naik juga? Berarti ada permasalahan. Mendiskon ini bermasalah karena harapan yang ingin dicapai tidak tercapai. Terus kayak misalnya perusahaan bulan ini mentarget, misalnya karena kondisi tertentu, ekonomi yang nampak membaik misalnya, lalu mentarget ada pertumbuhan 5% bulan ini dari bulan lalu. Lalu enggak. Berarti kan harapan nggak sesuai harapan. Harapan nggak sesuai kenyataan. Yang dimaksud masalah itu. Terus ini bidang keuangan misalnya apa? Kamu juga harus ngerti harapan-harapan itu bisa harapan teoritis. Karena teori itu kesepakatan orang banyak. Teori itu sifatnya general. Berarti diterima umum. Maka harapan itu bisa juga harapan teoritis. Contoh. Yunita, kalau kamu kan orang keuangan, menurut ilmumu, harga saham itu oleh para manajemen itu diharapkan apa? Harga sahamnya itu meningkat, Pak. Karena itu akan mencerminkan nilai perusahaan. Oke, meningkat. Nilai perusahaan diharapkan apa? Meningkat juga, Pak. Meningkat juga. Kalau Anda bicara ini tentang penghematan. Penghematan itu maksudnya yang mendapat biaya atau pendanaan dari sumber yang lebih murah itu, bukan, Pak? Penghematan itu efisiensi. Kalau kamu orang rasional, kamu itu kalau dihadapkan pada suatu tingkat efisiensi itu harapanmu apa? Harapannya bisa efisien, Pak. Efisiensi ya meningkat, kita ngomongnya meningkat menurun saja. Oh, iya. Jadi sesuatu itu bisa dipilahkan namanya favorable, unfavorable. Kalian semua harus tahu itu. Sesuatu yang menyenangkan versus tak menyenangkan. Maka kamu harus tahu mana-mana yang menyenangkan, kelompok yang menyenangkan, variabel-variabel keuangan yang masuk kelompok menyenangkan itu yang mana. Variabel-variabel keuangan yang termasuk unfavorable itu yang mana. Maka harapan rasionalnya kamu harusnya tahu yang favorable tentu meningkat.
yang unfavorable tentu turun harapannya gitu. Sehingga kamu lalu mudeng golek masalah, menemukan masalah gitu. Lah setelah kamu tahu suatu variabel tertentu itu variabel yang favorable enggak gitu. Kalau favorable kudune naik. Kamu menemukan fakta itu kok turun ya, masalah berarti gitu. Terus yang unfavorable itu contohnya kan kayak resiko, biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran kayak gitu. Pokoknya sifatnya pengorbanan-pengorbanan. Kalau penghematan itu kelompok favorable unita. Efisiensi itu masuk kelompok favorable. No. Contoh penghematan saya tax saving. Terus economy of scale, economy of scope itu kan ngomong penghematan kayak gitu. Jadi udah kok takoni masalah ya apa toh Mas? Bingungi terus jawab dengan bahasa-bahasa orang kampung sebelahnya itu yang bukan akademik. Pada kita sudah ditanami satu pemahaman konseptual permasalahan itu apa atau sesungguhnya cara mengidentifikasinya gimana toh kayak gitu udah diajarin sementara pola berpikirmu pola berpendapatmu masih saja kayak tetangga sebelah yang nggak kuliah sarjana itu kan ya repot nanti guru ngadepi tugas akhir wira tahu bimbingan ngasih bertahun-tahun rampung-rampung itu tahu TI saya temukan di manajemen UTI itu menurutku saya perpanjangan 5 kali barang bimbingan tahu itu nek diopiak-opiak lagi bimbingan hari pertama tok setelah ngambil perpanjangan sesudahnya ngilang lagi gitu aku heran itu kok do ngono sih guru garap teh alu nggak tahu ini nanti anak-anak angkatanmu ini apa ya ada yang mengikor kakak kelasnya yang model gitu pun enggak aku nggak ngerti. Om yang keuangan ya sama saja yang mogok kayak gitu. Cuma nggak terlalu sebanyak yang bimbingan saya loh. Saya kan bimbing marketing sama pemasaran. Aku tuh heran loh.